Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Ibu Cucun selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan yang telah memberikan kesempatan mempresentasikan hasil diskusi materi kepada kelompok 13 mengenai landasan empiris pendidikan. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Dewita Meliasari dengan NIM 2307702, dan yang selanjutnya ada Indira Alia Rosmaida dengan NIM 2307729, dan terakhir ada Pila Delpia dengan NIM 2300119. Di sini ada poin yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian landasan empiris pendidikan, yang kedua ada landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dan yang ketiga ada landasan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan nasional pada jenjang sekolah dasar, dan yang terakhir ada contoh penerapan landasan pendidikan di dalam sistem pendidikan. Apa yang dimaksud landasan empiris? Baik, di sini landasan empiris merupakan landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya adalah landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional melibatkan pengumpulan dan analisis data serta bukti-bukti konkret untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan pendidikan. Ini melibatkan penelitian empiris, evaluasi program, dan pemantauan kinerja untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Pengertian lain menyebutkan kebutuhan dan praktik di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa tersebut karena adanya pengalaman berbahasa yang didapatkan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, landasan empiris juga berkaitan dengan bagaimana sebaiknya mekanisme pendidikan dilaksanakan dan merekomendasikan agar pendidikan berpendidikan khusus secara segregatif. Landasan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan nasional pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, landasan filosofis adalah suatu sistem gagasan tentang pendidikan serta edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Yang kedua, landasan pedagogis merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Yang ketiga, landasan teoritis merupakan suatu dasar atau pedoman teori yang dijadikan titik tolak dalam menjalankan dan mengembangkan praktik pendidikan. Keempat, landasan psikologis, suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Selanjutnya, 5. Landasan sosiokultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan berbudaya suatu bangsa, harus memusatkan perhatian pada berbagai dimensi kultur terkait dengan ciri manusia sendiri sebagai makhluk. Terakhir, landasan yuridis, payung hukum yang memayungi pelaksanaan pendidikan Indonesia. Berikutnya, contoh penerapan landasan pendidikan di dalam sistem pendidikan. Yang pertama ada landasan religius. Penerapan landasan agama sebagai landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab, landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah pembelajaran agama yang menjadi hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Yang kedua, landasan ilmiah dan teknologis.
Penerapan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pendidikan. Contoh penerapannya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Tekom untuk mendukung proses pembelajaran dan penugasan. Yang terakhir, landasan sosiologis. Penerapan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola sosial dalam masyarakat. Contohnya adalah kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan pelaksanaan piket kelas dalam bentuk kelompok. Selanjutnya, contoh penerapan landasan pendidikan di dalam sistem pendidikan yaitu landasan kultural. Landasan kultural merupakan penerapan norma dasar pendidikan yang bersumber dari budaya dan lingkungan sosial mereka. Contohnya adalah pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu landasan hukum. Landasan hukum yaitu penerapan hukum yang menjadi dasar dalam sistem pendidikan, seperti hukum konstitusi dan hukum pendidikan. Kesimpulan, landasan empiris memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Landasan empiris juga menekankan pada pengalaman seseorang bukan dari pembawaan sejak lahir, dan bahwa ilmu pengetahuan teknologi secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan. Selain itu, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan dan terdapat standar pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Dengerin ya teman-teman. Makan soto ditraktir dekan, karena kita sama-sama fans Barcelona. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami yang sungguh memesona. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.